Industri film dewasa dari luar terlihat sederhana. Orang-orang cantik, uang mudah, kebebasan penuh. Namun, di dalamnya terdapat nasib yang hancur, kontrak yang memperbudak, dan trauma yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Industri ini menghasilkan puluhan miliar dolar per tahun. Namun sebagian besar aktris meninggalkannya dengan trauma psikologis yang dalam, utang, dan tanpa tabungan sama sekali. Seorang gadis baru diundang ke casting seolah-olah untuk menjadi model atau syuting iklan. Ia datang ke kota asing, dan di sana menunggunya sebuah apartemen tertutup, dua pria, dan skenario yang sama sekali berbeda. Kepadanya diserahkan tumpukan dokumen. Kontrak, tanpa pengacara di sisinya, tanpa waktu untuk membacanya. Asteris tanda tangani sekarang, atau kamu tidak mendapatkan apa-apa. Asteris ini adalah skema tekanan klasik yang telah dijelaskan dalam puluhan kasus pengadilan. Kontrak tersebut menyerahkan hak atas video kepada studio selamanya. Aktris bisa meninggalkan industri ini, namun videonya akan tetap beredar di internet sepanjang hidupnya, dan tidak ada pengadilan yang bisa membantunya. Akan mengambil bagian dari setiap hari syuting. Dan kemudian terungkap, diam-diam ia menyerahkan klien-kliennya untuk pertemuan pribadi berbayar, dan menerima komisi tersembunyi tersendiri untuk itu. 22 orang mengajukan gugatan terhadap sebuah perusahaan besar atas perdagangan manusia. Mereka dipikat dengan janji syuting biasa, namun berakhir tanpa jalan keluar dan tanpa bantuan apapun selama berbulan-bulan. Dalam industri film dewasa, terdapat genre di mana tubuh membutuhkan waktu beberapa hari untuk pulih setelah syuting. Seorang mantan aktris mengatakan bahwa setelah video pertamanya, ia tidak bisa berjalan dengan baik selama 2 hari. Memar, luka robek, dan lecet adalah hal biasa dalam genre tertentu. Sutradara memaksa aktris untuk melanjutkan adegan, bahkan ketika ia secara eksplisit meminta untuk berhenti, dan mengatakan bahwa ia merasa tidak enak badan. Seorang aktris menggambarkan sebuah adegan yang meninggalkan bekas luka permanen di tubuhnya. Menurutnya, pasangannya jelas menyimpan kemarahan yang tulus terhadapnya, dan sutradara hanya memintanya untuk melanjutkan syuting. Aktris membayar sendiri perawatan mereka setelah setiap syuting. Studio tidak bertanggung jawab. Tidak ada asuransi kesehatan, tidak ada cuti sakit berbayar, tidak ada perlindungan seperti karyawan biasa. Uang lebih banyak hanya dapat diperoleh dengan menyetujui adegan yang lebih intens. Semakin intens adegannya, semakin tinggi resiko cedera serius. Dan biaya perawatan selalu ditanggung oleh aktris itu sendiri, bukan studio. Para ilmuwan Swedia mempelajari pengalaman 120 orang yang muncul dalam video semacam itu. Hampir semua dari mereka telah mengalami kekerasan serius sebelum memasuki industri ini. Industri ini tidak menciptakan korban, melainkan sengaja mencari korban. Dalam industri film dewasa, para aktris dibantu untuk menahan rasa sakit selama syuting, dan mereka melakukannya dengan obat-obatan. Produser sendiri menawarkan pil dan bubuk tepat di lokasi syuting, tepat di depan kamera. Semua ini disajikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan aktris selama bekerja. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah jebakan nyata. Beberapa sesi syuting berturut-turut, dan seseorang sudah memiliki kecanduan serius yang sama sekali tidak mungkin diatasi. Mantan aktris menceritakan kisah yang sama. Hampir semua orang yang mereka kenal di industri tersebut menderita masalah yang sama persis. Mereka semua mengonsumsi sesuatu. Salah satu dari mereka menggambarkan kehidupan di sana sebagai kekosongan besar, tanpa sesuatu pun untuk mengisinya. Seorang aktris overdosis 3 kali selama kariernya. Yang lain mencoba bunuh diri setelah meninggalkan industri. Dia mengatakan bahwa 7 tahun di sana adalah siksaan murni, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Obat-obatan di sini bukanlah pilihan pribadi bagi aktris. Itu adalah alat kontrol. Seseorang yang kecanduan tidak akan menolak syuting, tidak akan pergi, tidak akan melawan. Inilah tepatnya yang dibutuhkan para pengambil keputusan di industri ini. Banyak yang tidak bisa keluar dari siklus ini selama bertahun-tahun. Kecanduan, hutang kepada agen, dan video yang abadi, 3 rantai yang mengikat seseorang lebih erat daripada gembok apapun. Dan semua ini terjadi dalam keheningan total dari industri itu sendiri. Kontrak di industri film dewasa adalah jebakan seumur hidup. Studio mendapatkan hak untuk menggunakan video tersebut selamanya, dan di platform manapun, termasuk platform yang bahkan belum ada saat kontrak ditandatangani. Salah satu aktris paling terkenal di industri ini berhenti setelah 3 bulan. Dia berbicara secara terbuka. Perusahaan besar secara khusus memangsa wanita muda, menjebak mereka secara hukum saat mereka rentan dan tidak yakin. Setelah kepergiannya, video-videonya terus menduduki puncak tangga lagu selama bertahun-tahun. Dia menuntut agar video-video tersebut dihapus, tetapi sia-sia. Kontrak tersebut sepenuhnya mentransfer citranya kepada orang asing, secara permanen dan tanpa batasan.
Banyak mantan aktris menggambarkan perasaan yang sama, seperti orang asing yang melihat Anda setiap hari. Ini bukan metafora. Video-video tersebut benar-benar tidak hilang, dan jumlah penayangannya terus bertambah 10 tahun kemudian. Para ahli menyebut ini sebagai bentuk trauma tanpa akhir. Orang tersebut telah meninggalkan industri ini sejak lama, tetapi internet tidak akan melepaskannya. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah mantan aktris menemukan bahwa seseorang diam-diam mendistribusikan video mereka tanpa izin mereka. Salah satu peserta penelitian menggambarkannya seperti ini. Setiap kali seseorang menonton videonya, rasanya seperti kejadian itu terulang kembali. Kontrak yang dia tanda tangani di masa mudanya menjadi tiket menuju mimpi buruk seumur hidup. Apa yang menanti seorang aktris setelah meninggalkan industri film dewasa? Studi klinis memberikan jawaban yang jelas. Sebagian besar meninggalkan industri ini dengan tekanan psikologis yang parah, depresi berat, dan ketidakmampuan total untuk menjalin hubungan dekat. Mencari pekerjaan lain setelah meninggalkan industri ini sangat sulit. Video mudah ditemukan secara online, setiap pemberi kerja dapat melihatnya dalam sekejap. Industri ini memberikan stigma yang begitu kuat pada seseorang sehingga hampir tidak mungkin untuk dihilangkan. Lebih dari 90% dari mereka yang pernah merekam video menerima pesan yang tidak diinginkan dengan video mereka sendiri. Setelah meninggalkan industri ini, lebih dari setengahnya menemukan bahwa video mereka beredar online tanpa izin mereka. Anda menonton semuanya dari luar, dan tampaknya semuanya sukarela dan berdasarkan persetujuan. Tetapi apa yang Anda lihat di layar adalah hasil edit akhir, bukan apa yang terjadi beberapa jam sebelum kamera merekam. Industri ini telah belajar menjual citra kebebasan dan uang mudah. Di balik kamera, terdapat orang-orang yang hancur, kontrak yang memperbudak, dan jejak seumur hidup di internet. Semua demi keuntungan orang lain dan beberapa menit perhatian Anda. Sekarang Anda tahu apa yang disembunyikan industri ini dari miliaran pemirsa di seluruh dunia. Berlangganan saluran ini, dan tonton episode lainnya. Ini penting.